waduh ini kalau nggak lulus lagi sama sekali kan masa 2 tahun nganggur kan, ketua MPM, habis itu saya terpilih jadi ketua himpunan jurusan, habis itu saya terpilih jadi ketua senat, fakultas, habis itu saya terpilih jadi koordinator presidium senat Unpad. Saya nggak menyesal, saya bangga sebagai orang matematik dan lulusan, FMIPA Unpad. Pada podcast Cinta MIPA episode kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif seorang lulusan matematika yang sukses mengukir karir gemilang dalam dunia politik. Pembicara kita kali ini adalah Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT, atau yang lebih akrab dipanggil Kang Doli. Lahir di Medan pada 26 Juli 1971. Kang Doli adalah contoh nyata bagaimana keterampilan matematika bisa membawa seseorang ke berbagai puncak kesuksesan. Setelah menyelesaikan pendidikan matematika di Universitas Padjadjaran pada 1996, beliau melanjutkan studi pasca sarjana di Institut Teknologi Bandung. Tidak berhenti di situ, Kang Doli juga meraih gelar doktor dalam ilmu politik dari Unpad pada 2018. Kang Doli bukan hanya seorang akademisi, tapi juga seorang pemimpin dan aktivis. Terbukti dari perannya sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FMIPA Unpad hingga menjadi Wakil Ketua Umum Korbit Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Tidak hanya dalam politik, beliau juga berperan penting dalam organisasi kemasyarakatan seperti KNPI dan LPM RI, serta sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah. Kemampuan dalam memecahkan masalah matematika ternyata memberikan fondasi yang kuat dalam mengatasi tantangan politik yang kompleks. Perannya sebagai PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara dan Papua, serta saat ini sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, adalah bukti nyata bagaimana matematika dan pemikiran rasional membentuk langkah-langkah suksesnya dalam dunia politik. Mari kita simak kisahnya lebih dalam. Jangan lewatkan Cinta MIPA episode 17 dengan judul Mengukir Karir Politik dengan Bingkai Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, para senior, dosen, teman-teman semua di acara Cinta MIPA. Terima kasih banyak Kang Doli, waktunya udah disimpatin ya. Jadi nama program kita itu Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Ini digagas oleh pengurus alumni FMIPA Unpad. Acara ini menampilkan figur-figur alumni, teman-teman yang pernah kuliah di FMIPA Unpad. Tujuan kita memberikan wawasan, perspektif pada adik-adik mahasiswa, Kang Doli. Ya. Biar beliau, adik-adik itu punya bayangan lah, karir itu kemana kan gitu ya. Kang Doli ini udah episode yang ke-17, alhamdulillah, jadi lumayan lama gitu ya. Dan kali ini menampil Kang Doli, kita bicara tentang orang matematika di politik. Nah, Kang Doli, secara tidak langsung acara ini jadinya kayak terbagi dua topik utama. Yang pertama itu perkenalan dulu gitu ya, dan FMIPA Unpad itu biasanya perkenalannya itu kenapa milih jurusan itu, terus mungkin pergumulan pribadinya gitu ya, sampai pada satu titik nerima tuh Kang Doli, oh saya memang takdirnya di sini gitu ya. Kemudian baru kita bicara tentang perjalanan karirnya, terutama buat opportunity di bidang itu gitu. Jadi nanti kita percepat aja, silakan Kang Doli perkenalkan. Maaf, sebuah kehormatan bagi saya memandu acara ini, saya Nandar, alumni MIPA Kimia 96. Kang Doli mangga diperkenalkan dulu. Sebelumnya biar rileks, Kang Doli selamat ulang tahun dulu nih. Kan kita baru tahu Kang Doli baru ulang tahun beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Mangga Kang Doli perkenalkan dulu. Ya harusnya tetap selalu pembicara mengenalkan dirinya walaupun kita udah tahu gitu. Mangga Kang. Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Wabarakatuh. Ya, yang saya tahu yang paling senior dan nggak tahu yang lain ya, saya belum lihat ada Prof. Sudrajat ya. Ya. Ya dosen saya dulu juga pernah dekan. Terakhir sering berinteraksi kemarin soal ngurusin IK 4. Kang Nandar yang jadi host. Kemudian tadi saya lihat ada Pak Budi Cahyana ya, Ketua IK MIPA. Kemudian yang lain-lain saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Kalau tadi disebut host bagi dua ya, satu bicara tentang soal memperkenalkan diri, yang kedua nah ini yang mungkin nggak mungkin bicara tentang banyak hal, cuman beberapa menit saja gitu. Diskusi kita harus panjang gitu, apalagi bicara tentang MIPA dan kiprahnya dan seterusnya gitu. Betul. Nah, kalau memang diizinkan saya masuk di episode yang pertama saja. Silakan Kang, diizinkan. Nanti yang berikutnya kita cari waktu yang agak pas untuk diskusi lebih jauh lagi. Nah, kalau tadi dibuka dengan pertanyaan kenapa bisa memilih jurusan matematik, sebenarnya ya sejak SMA minat untuk bukan untuk menjadi siswa yang eksak gitu ya. Kan waktu itu kita pilih, kita mau jurusan fisika, biologi, atau sosial, kira-kira gitu ya. Nah, Betul. saya ini memang dari kelas 1 itu sudah memilih akan masuk ke jurusan kelas fisika gitu. Nah, di sana justru ya ilmu-ilmu eksakta lah. Dan memang ujung tombaknya itu kan matematik, fisika, kimia. Ya. Nah, dibilang senang juga ya biasa-biasa saja gitu. Tetapi memang dari SD mungkin kena enjoy, dibilang senang kali enggak, tapi ya jalani aja. Ya nilai-nilai matematik dan nilai-nilai eksak saya itu relatif bagus lah kira-kira gitu. Jadi kan ada orang yang lihat atau dengar, jangankan masuk kelasnya, mendengarkan matematik aja udah takut, malas lah gitu. Nah, saya termasuk udah pusing. bukan orang yang kayak gitu. Jadi ya masuk matematik, ya ikutin aja gitu. Tapi bukan tergila-gila, tidak tergila-gila terhadap matematik, tidak tergila-gila pada fisika, tidak, enggak. Jadi biasa aja, tapi tidak takut juga. Nah biasanya anak-anak yang jurusan fisika ini kan orientasi kuliahnya teknik. Ya. Ya kan, teknik. Apalagi saya di Medan itu ya masuk pada satu SMA yang favorit lah, SMA 1 Medan di sana itu. Nah, selalu kalau mau kuliah itu pasti orientasinya keluar dari Sumatera Utara gitu ya. Itu tujuannya pasti kalau anak fisik ya itu ke Bandung, ke Jakarta. Ya. Nah, kalau anak fisik pasti itu ITB ininya. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi pilihan-pilihannya itu ya teknik dulu lah gitu. Nah, saya ikut 2 kali coba. Ikut 2 kali. Di tahun pertama saya waktu itu ya mungkin merasa hebat kan. Jadi saya waktu itu ya hebat-hebatan lah, kan pilihannya waktu itu cuman ada 3 pilihan kan gitu loh, ya kan. Nah, biasanya pilihan ketiga itu orang ngambilnya yang sosial. Nah, saya ngambilnya
tiga-tiganya teknik di ITB semua, top lagi semua teknik. Kalau nggak salah teknik industri, teknik eh, teknik kimia dan teknik fisika. Teknik industri, teknik kimia, teknik fisika itu top Oh, paling atas semua. top semua waktu itu top semua. Akhirnya nggak lulus, ya kan? Nggak lulus. Terus saya ikut tes di STT Telkom. Oh, oke. Lulus. Hmm. Nah, lulus. Cuman karena memang waktu itu kan yang pertama ikatan dinas, Ya. ya kan? Kita ikatan dinas. Jadi akhirnya nggak saya ambil. Nah, pokoknya karena nggak sesuai dengan cita-cita, saya nggak kuliah tuh setahun. Terus punten tahun 90 dong ya? 90. Ya. 90, pokoknya belajar aja di Bandung. Tiap hari kerjanya ngedatangin 2 bimbel, ya. Gua bimbel. 2 SSC bimbel. GO. Waktu itu lupa saya satu. Ada SSC satu lagi ada di Jalan Jawa tuh apa kalau ingat apa ya? Lupa Sales saya. operation. Bukan. Di situ udah masuk tes kedua. Nah, di tahun kedua udah agak mulai realistis. Mulai Ya, agak mulai realistis. Artinya gini, waduh ini kalau nggak lulus lagi sama sekali kan masa 2 tahun nganggur kan gitu kan. Nah, akhirnya saya ambil pilihan pertama di ITB itu Oke. teknik fisika. Masih Pilihan kedua matematik Unpad tinggi. gitu. Dan tidak ada pilihan ketiga. Udah pokoknya 2 ini pertaruhan itu. Ya sudah, alhamdulillah lulus di matematik, Ya. ya kan? Ya sudahlah ini mungkin jalannya Allah gitu kan. Sudahlah kita di sini aja lah ini itu. Udah jalanlah di situ masuk matematik. Ya ketemu ininya dan entah kenapa di hari pertama saya udah daulat jadi ketua angkatan, ya kan? Terus kemudian belum nyampe setahun ada pemilihan ketua MPM terpilih jadi ketua MPM gitu. Ya, MPM. Ya, waktu itu. Tahun pertama ketua MPM Kang Doli langsung. Tahun Iya, maksudnya bukan berikutnya. anggota, jadi ketua. Iya, gitu. Wow. Nah, jadi ya sudah mulai menikmati berorganisasi lah kan. Ya. Melanjutkan memang tradisi organisasi yang dari SMP udah aktif di OSIS di mana begitu loh. Nah, tapi masih penasaran saya di tahun ketiga itu. Masa saya nggak bisa sih naklukin ITB kira-kira gitu ya. Jadi masih ngetes lagi? Ngetes teknik fisika lagi lulus. Oh, lulus? Ya, tapi nggak saya ambil karena udah merasa nikmat di udahlah. Ya. Masa ya, itu untuk menebus penasaran aja gitu. Nah, terus ya sudah berlanjutlah ya terus sampai selesai dan ya ketemu dengan Prof. Sudrajat sama dosen-dosen yang lain ya oke saja gitu. Dan maksudnya orang mengatakan ini jurusan yang sulit, tapi alhamdulillah saya sangat aktif di organisasi karena saya semua ikut. Jadi habis ketua MPM, habis itu saya terpilih jadi ketua himpunan jurusan, habis itu saya terpilih jadi ketua senat fakultas, habis itu saya terpilih jadi koordinator presidium senat Unpad. Ya. Dengan indeks prestasi kalau nggak salah waktu itu 3,13 ya, di atas 3 lah. Oh, dengan keaktifan seperti itu ya? Ya, jadi menurut saya ya oke lah. Ngapain lagi nyari-nyari penyakit, ngetes pindah ke fakultas yang lain yang lain. Jadi ya jalanin aja gitu. Nah, tetapi mungkin saya nggak tahu apa ada penelitian atau tidak ya mengenai itu.
Sebenarnya kan, eee, proses belajar kita termasuk kita mengambil jurusan apapun ya, Ya. mungkin kan itu pengasahan logika gitu ya, nalar, cara Nalar. berpikir, cara dan pola berpikir dan segala macam itu ya. Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya ya bisa aja nggak spesifik, makanya sekarang apa benar atau tidak benar ya cara cara pendidikan atau metodologi pendidikan kita. Ini kan memang banyak yang nggak linear ya. Ya Ya, contoh yang paling dekat tuh saya lah yang jurusan matematik ya, kebanyakan nggak linear masuk masuk, politik. apa namanya, matematik, terus kemudian S2-nya saya ngambil studi pembangunan. Nah, jadi saya balas dendamnya tuh di S2, saya ngambil ITB, ya Ya, kan. oh, oke. Jadi saya lulus, studi pembangunan di ITB, kemudian nah di S3-nya, saya waktu itu sebetulnya udah ikut masuk. Jadi saya ini nggak pernah berhenti sekolah ya. Jadi Oh, habis S1 langsung daftar S2, habis S2 langsung daftar S3. Waktu itu saya daftar di IPB, Perencanaan Wilayah dan Daerah, berarti jurusan kelanjutan studi pembangunan. PWD ya. Hmm. Jadi memang agak agak suka, dengan perencanaan gitu ya, terus kemudian membangun sistem. Nah, membangun sistem mungkin terbiasa dengan mulai di matematik ya, Ya, ya. eee kemudian, apa namanya, mmm, dikaitkan dengan, kebijakan publik kira-kira gitu. Ya. Nah, makanya saya waktu itu ambil perencanaan wilayah. Nah, tapi karena waktu itu saya masuk masuk kuliah jadi saya lulus tahun 95 ya, terus kemudian tahun 96, 96. Saya masuk 96 96. ya, 96 saya masuk S2 97, lulus 2001 saya langsung masuk, Doktoral. di IPB itu. Ya, ya. Nah, 2 semester kuliah sudah masuk benar-benar ke politik. Hmm. Nah, waktu itu sudah mulai menjelang pemilu tahun 2004, Ya. ya. Nah, buyar jadinya. Jadi keasikan, akhirnya saya nggak terusin tuh S3-nya, masuk politik. Nah, masuk politik, ya terus, akhirnya kemarin tahun 2015 saya masuk, S3 lanjut lagi, 2018 Ya. selesai. Ya benar-benar relevan dengan Sekarang apa politik. yang sudah politik. Nah, jadi saya mungkin ya saya bisa mengatakan, saya menempuh itu semua karena memang pola atau cara berpikir, Ya, ya. pengembangan nalar, logika itu, dan sampai sekarang saya juga merasa bahwa apa yang saya dapatkan jadi kita bukan bicara tentang, materi per materi atau mata pelajaran ke mata pelajaran di jurusan matematik, tapi Ya. kesemua itu bisa menjadi membangun sistem untuk menghasilkan cara dan nalar berpikir kita gitu. Ya. Sehingga itu menjadi salah satu apa ya, ya cara 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 atau karakteristik ciri khas ya orang matematik berpolitik gitu misalnya, ya kan? Kalkulasinya jelas. Ya, atau orang matematik berada di profesional, Ya. orang matematik di mana sama dengan mungkin teman-teman di fisika, di kimia, di biologi juga punya punya ini sendiri juga yang berbeda gitu. Nah, jadi sekali lagi, eee, walaupun itu pilihan kedua, saya nggak menyesal. Saya bangga sebagai orang matematik dan lulusan, FMIPA Unpad gitu. Ya, ya. Dan ya saya orang yang punya tekad juga untuk ya Unpad ini harus, Betul. go go nasional dan go internasional gitu. Internasional. Ya, harus sama dengan, kampus-kampus yang lain. Kita nggak boleh merasa, underdog ya, Ya. nggak boleh merasa, apa namanya,
nggak percaya diri gitu. Ya. Kita nggak kalah kok, kita bisa tuh berkompetisi dengan teman-teman dari ya ITB, dari UGM, dan Ya. ini kan UI, dan saya Ya. kira kan selama ini kan bergilir ya. Ya. Dulu orang sering di zaman tertentu orang mengatakan, oh ini gengnya UI berkuasa Oh gitu. ya, ya, ya. Terus gengnya ITB. Nah, UGM. sekarang kan gengnya UGM. UGM. Rasa-rasanya habis ini insya Allah Gengnya geng Unpad Unpad, dong. kira-kira gitu. Sebentar Kang Doli, saya bertugas itu ngambil kesimpulan biar itu ya. Itu yang teman-teman saya baca CV beliau gitu ya. Koreksi kalau salah ya Kang Doli ya. Ya. Itu yang buat, terutama ini kan buat adik-adik kita Kang Doli. Ini kan kebanyakan juga nasibnya sama ya. Maksudnya pilihan kedua, kemudian yang hampir semua pernah itu menunjukkan pergolakan dirinya untuk menerima. Tapi satu hal dari Kang Doli yang teman-teman audien lihat itu, kalau boleh bagi saya itu konsistensi dan nggak menyerah. Ya kan? Iya, Lagi, walaupun pada satu titik tuh memang bukan walaupun negatif ya, sangat positif adalah membuktikan. Jadi udah diterima di matematika, coba lagi ya untuk tidak penasaran ya, betul ya? Itu saya rasa attitude yang mahal dan saya tahu di dunia kerja itu attitude yang mahal karena banyak orang yang sekali coba nggak berhasil, dia kemudian dia bilang, lo tuh kan nggak bisa kan gitu ya. Dia mencari iya. evolusi, kalau itu nggak bisa. Anda lihat dari Kang Doli, beliau tetap coba dan terbukti kali ini pun, mohon maaf, contoh yang paling bagus, dia masih meeting pun keluar nyoba lagi. Bisa zoom dari itu. Saya mau gali di situnya Kang, attitude itu Kang Doli dapat dari mana? Karena saya tahu itu attitude yang mahal. Attitude untuk fighting terus gitu ya. Ya, dari mana ya? Ya, saya ini berasal dari keluarga yang memang aktivis ya. Oke. Jadi ayah saya sama umi saya itu memang sampai tua juga menjadi aktivis. Umi saya itu bahkan setelah saya aktif di Golkar kemarin, karena saya udah sampai di tingkat DPP gitu ya, salah satu pimpinan di DPP. Ya, akhirnya saya bilang sama ibu saya, udahlah, malulah masa anaknya udah nyampe di sana, ibunya masih aktif, gitu. Nah, kalau saya nggak ngomong gitu, ibu saya nggak berhenti tuh aktif di Golkar di Oh sana, gitu. walaupun di Sumatera Utara gitu ya. Ya, ya, ya. Umurnya udah waktu itu menjelang 70-an, tapi udah masih aktif gitu. Ya. Nah, bahkan saya sering bilang ya, memang saya ini kan sampai sekarang saya juga masih di KAHMI ya, di HMI. Jadi saya mengenal HMI itu bukan pada saat saya masih karena saya di kuliah, tapi saya kenal HMI itu dari kecil. Dari kecil. Karena Umi dan ayah saya itu ketemunya di HMI. Bahkan saya bilang, mungkin kalau nggak ada HMI, mungkin nggak ada saya sama adik-adik saya, Dua karena gitu ya. Umi saya nggak ketemu sama ayah saya kan, kira-kira begitu. Nah, eh, jadi kita memang diajarkan untuk apa ya? Ya satu, secara tidak langsung diajarkan untuk ya berinteraksi dengan banyak orang, kenal dengan banyak orang. Dari kecil kita udah kenal bagaimana orang tua kita punya banyak teman gitu. Ya, ya, ya. Sering kumpul di rumah. Jadi banyak sekali dulu akhirnya saya udah besar baru tahu, oh ini dulu aktivis-aktivis HMI gitu kan. Aktivis-aktivis mahasiswa, aktivis HMI sering kumpul datang di rumah orang tua saya gitu. Ya waktu itu kita kan nggak tahu mendiskusikan apa, tapi setelah gede kita tahu, wow ternyata yang mereka diskusikan, saya diskusikan sekarang kayak dulu mungkin diskusikan oleh orang-orang tua saya dulu gitu kan. Nah, dan ya mereka membicarakan tentang bagaimana memperjuangkan sesuatu lah kira-kira begitu. Saya nggak tahu apakah memang itu ya yang mempengaruhi soal itu. Cuman kemudian dan saya akhirnya masuk HMI itu nggak disuruh Ya, sama ayah udah saya. DNA-nya.
nggak disuruh sama umi saya gitu. Dan dari 4 saya bersaudara, cuman saya sendiri yang meneruskan lah kira-kira, yang 3 lagi, yang Oh gitu? satu dosen ya, satu dosen, Hmm. satu, profesional, yang satu lagi pengusaha gitu. Jadi, ya karena saya akhirnya masuk HMI, umi saya, ayah saya HMI, ya mereka akhirnya formalitas saja, tapi nggak jadi aktivis, nggak jadi apa gitu. Nah, jadi, eee, ya apa namanya ya, rasanya untuk mendapatkan sesuatu nggak dapet itu, ya kenapa ya nggak Kenapa sampai nggak dapat dicoba aja lagi lah, gitu ya? nggak coba lagi lah sampai dapat kan gitu. Kalau udah dapat habis itu nggak dipakai, nggak diterusin, ya itu urusan lain lah kira-kira gitu kan. Iya, itu urusan lain. Jadi Iya. ada apa, curiosity yang tinggi ya. Iya iya iya. Kang Doli, karena 10 Iya, menit lagi, izin saya perkenalkan mungkin di sini kangen-kangenan dulu, berita santai dulu lah gitu ya. Karena dulu saya nggak tahu iyalah yang meetingnya. santai-santai dulu lah, nanti yang Iya, part 2-nya meetingnya kita nanti sambung apa? lagi. Iya, meetingnya nanti agak tegang, mungkin mendingan kita santai-santai. Silakan ada yang nyapa teman-teman di sini. Silakan ada yang bersuara ya. Sebenarnya sebenarnya Kang Kangen-kangen Doli bukan ada siapa santai aja, itu. liatin foto-foto sambil silakan buka apa? Buka mic-nya ya. Ratu Oh, Raisen, kita nih santai dulu. ntar Yes, Kang Mangga. Doli itu bukan lagi santai, justru lagi tegang banget tuh dia. Nah, Kelihatan. makanya gue bikin santai. Lagi pusing dia. Kang Dudi, Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Mana Dut, sehat ya? Sehat lah, aman. makanya aku bikin Fajar, santai dulu, Kang Fajar Dudi. mau nanya juga tuh, Fajar mau nanya juga dia. Jangan Jar, lagi pusing Fajar ini, Fajar. Saya lapor aja Bang. Lapor aja. Kita Kang mah Doli lapor aja. saya, Dia Kang Doli dia lagi saya yang pusing, lapor Fajar ya. baru hadir acara gua ketika tamunya Kang Doli itu. Oh gitu ya. Fajar baru nongol dong. Fajar itu Baru nongol. Iya. Itu mantannya Kang Doli. Jadi begitu tamunya Kang Doli dia baru nongol kan agak kelewatan nih. Kan silakan Jar, Kang Doli, kita ngobrol santai ya. Ya. Kang Doli. Assalamualaikum Bang. Izin Bang, Salam. ikut mengawal aja Bang. Ya. Kayaknya jejak saya ini Doain hampir aja. sama Abang. Dulu saya kalau ke Jakarta tuh nginepnya di kosannya Bang Doli. Biasanya Bang Doli yang pergi, saya yang menempati kosannya. Di Pasar Rumput. Ya, di Pasar Rumput. Ada siapa? Silakan teman-teman, kita santai dulu ya. Ini sesinya 2 kali ya. Ada siapa tadi? Ada Kang Dudi sudah, ada Kang Fajar. Siapa lagi ya? Silakan Resen. Ada Pak Ajat juga, Kang Doli mungkin mau siapa Pak Ajat. Pak Nudama, sedikit ya Kang Mandar ya. Mangga Pak Ajat. Ya ini. Terima kasih Kang Doli. Assalamualaikum nih. Salam, Pak. Udah Mana Prof? ketemu Sehat ya. Prof ya? Ya, bisa dekan nih sering ke ruangan saya nih. Iya. Yang sengaja saya paksa suruh datang. Nah ini mungkin informasi juga, Kang Doli ini waktu itu ketua Senat Mahasiswa Fakultas MIPA ya, Kang Doli ya. Dan ini Iya. salah satunya yang pertama mempelopori anggota senatnya berangkat ke luar negeri ini, Kang Doli ini. Oh ya. Betul. Waktu itu saya lagi sedang PD2 saya dulu. Iya. Jadi pembantu dekan saya. Pembantu dekan, jadi biasa tinggal di rumah dekan, mungkin nggak pembantu dekan ya. Nah itu Kang Doli ini yang mempelopori pertama berangkat ke luar negeri ini. Dananya Betul. nggak tahu dananya, nggak ceritain Pak Doli dananya dari mana itu bisa berangkat ke luar negeri itu. Karena minta ke saya nggak saya tumboni karena emang nggak ada ya. Iya. Gitu, Kang Doli. Jadi waktu itu memang sama Rahmat Widodo tuh. Ada di sini. Ini ada nggak dia ya? Ada. Ada. Kang Doli, saya sambil share foto-foto ya, Kang Doli, mangga. Iya, jadi saya bilang waktu itu, ini jadi ketua Senat buat program harus ada yang beda lah, gitu ya, dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus apa ya? Wah kalau gitu ini yang orang jarang buat nih kalau kita buat studi banding ke luar negeri nih, gitu. Ya udah, akhirnya kita sepakati waktu itu kita ke Australia. Kita mengunjungi
2 atau 3 kampus ya, Prof, ya. Yang seingat saya 3, New South Wales University, di Sydney, terus Sydney University, satu lagi ada Wollongong University. Wollongong University itu kira-kira, Longgong ya. Wollongong ya, itu setengah jam apa 1 jam gitu, naik kereta dari Sydney. Nah itu. Nah itu dengan si AE gitu. Jadi kita pergi ke sana, ya nekat aja lah waktu itu kan. Yang penting ada judul luar negeri. Alhamdulillah tercapai. Ya dibantulah semangatnya sama Prof. Sudrajat ya. Dan alhamdulillah sukses acaranya. Nah waktu itu ya udah mulai cari teman-teman yang kita punya akses, teman-teman punya akses ya terutama ke Garuda. Waktu itu bagaimana kita dapat diskon ya dari Garuda, pulang pergi, terus kemudian ya nyari-nyari lah macam-macam. Waktu itu perusahaan apa aja yang bisa ngasih sponsor gitu. Nah ya jadilah program itu, berangkatlah kita sama, kalau nggak salah Prof. Sudrajat ikut ya, Prof, ya? Saya enggak ikut. Nggak ikut ya. Ada yang dari statistik yang bermarga itu ya, Pak, apa ya? Ya Pak, ini Pak Harapan Tobing. Harapan Tobing ya, Almarhum Pak ya, Harapan Harapan Tobing. Tobing. Oh, udah ada almarhum ya? Udah meninggal 2000 berapa? 7 ya, 2006 gitu pas ya. Iya. Jadi kita ajak dosen, akhirnya ya berangkatlah punya program itu. Kira-kira gitulah. Tahun berapa itu Kang Doli? Itu tahun 92 apa 93 ya, waktu saya 92 93 lah. 93 kan. 3 ya. 93 ya. 93 ke 94 malah. 93 Iya. Ya, itu Iya, saya 94. masuk 96 saya dengar itu tuh. Wah, gila juga ya, saya bilang, saya juga dari Sumatera, lihat loh. Bisa kunjungan ke luar negeri. Iya. Waktu itu sih maksudnya nggak ada yang kepikir bisa ke luar negeri ya. Ke luar negeri itu kan sesuatu yang Namun itu wah lah ya. wah, mahal apa gitu ya. Ya. Nah, waktu itu cuma kita ini aja pengen memotivasi diri sendiri. Wah, nanti kalau udah lulus kayaknya sekolahnya lanjutannya boleh nih luar negeri kan, kira-kira gitu. Terus kita cari-carilah universitas-universitas yang kita bagus, dan memang di sana ketemunya sama yang MIPA kita lihat. Ya. Ketemu, diterima sama dosen MIPA, terus fakultas yang berkaitan dengan kita lah gitu. Sebentar, kamu nanya, itu di luar negeri ada senat mahasiswanya juga nggak kayak kita? Seaktif itu juga nggak? Ada, tapi Tidak aktif. kan kalau di negara-negara yang relatif lebih maju itu kan sudah mereka ini lebih pada ke community gitu. Community. Politik Ya, udah kayak mature sekarang. ya. Nah, kalau sekarang kan udah mulai banyak tuh di anak mahasiswa sekarang kan ada komunitas daun hijau, Ya. kan? Ya. Terus komunitas apalagi gitu. Nah, dulu itu udah mulai di sana, udah mulai gitu. Jadi mereka lebih tidak serigid, tidak seformal kita sebagai organisasi, tapi mereka membentuk organisasi yang berdasarkan minat-minat mereka lah, kira-kira begitu. Kalau kita ya organisasinya mirip ya menyuarakan suara rakyat lah gitu. Kalau ini lebih komunitas kan lebih ke spesifik. Iya. Malah setelah zaman saya nggak tahu Fajar tuh udah jadi presiden belum dia tuh. Kan istilahnya presiden BEM, presiden, terus kabinetnya menteri-menteri gitu. Nah, lebih Belum rigid waktu lagi itu, kalau Belum. setelah saya tuh kayak gitu. Nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak tuh menteri-menteri, presiden gitu. Sudah dirubah lagi Pak, zaman saya. Itu kan di MIPA Dirubah lagi ya, dirubah, Pak. Prof ya? Iya, Sekarang soalnya apa dekan namanya? nggak bisa nyuruh menteri. Nggak bisa dekan nyuruh presiden gitu. Salah nama ya. Masa Iya. dekan menyurati menteri kan gitu nanti ya. Iya. Justru dekan bisa diperintah menteri. Oke. Gitu.
Masih ada 10 menit ya tadi masih jatah. Silakan, saya pengen banget dari mahasiswa. Silakan, karena mahasiswa jarang-jarang bertanya. Siapa yang dari Senat Mahasiswa sebelum nanti ke teman-temannya Kang Dodi, ini ada Kang Dodo segala macam. Ada nggak teman-teman mahasiswa Raisen? Silakan bertanya. Waktu ini tidak murah ya. Untuk mendapatkan waktu Anda bisa bertanya. Silakan. Mahasiswa mana? Ini Kalau belum Hima. ada, Nah, kalau belum ada kita ini kita aja jadinya. kita cukupin aja dulu kali. Cukup ya. Ini Bang ada Dodo, dari kita Himatika. harus ada dua Himatika nih. sesi kedua ya. Siap, siap. Kita bicara apa nih? Pesannya Kang Doli apa? Apa yang perlu Kang Doli? Sorry. Bebas saja, bebas saja, Bebas. bebas Oke. saja. Ya, Saya yang milih ya. Sebagai host saya yang milih siap, ya. siap. Kang Doli, makasih banyak. Anton.